zona populer, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan usaha-usaha kita, dilancarkan rezeki kita, diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Sebelum lanjut, sebagaimana biasanya, mari kita subscribe channel ini, agar bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak, khususnya umat Islam di dunia. Terima kasih. Ada sebuah kisah si miskin yang terlilit hutang, berhasil mengalahkan saudagar kaya dan hakim kondang berkat sholawat yang ia baca. Dikisahkan dari seorang ulama besar di Mesir, Syekh Husna Syarif. Beliau berkisah tentang seorang yang terlilit banyak hutang di tengah kubangan kemiskinannya yang mendera. Dahulu, dia adalah seorang yang sangat kaya raya, namun jatuh bangkrut. Sampai terlilit hutang di sana-sini. Hampir setiap hari, rumahnya dikerubungi orang yang menagih hutang darinya. Tak tenang dengan keadaan seperti ini, akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya untuk meminjam uang sebanyak 500 dinar. Karena kabar kebangkrutan dan hutangnya yang banyak sudah diketahui halayak ramai, termasuk saudagar ini. Maka si saudagar bertanya kepadanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun berhasil meminjam uang kepada saudagar, lalu pulang dengan 500 dinar di tangannya. Uang itu segera dia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya, sehingga 500 dinar yang ia peroleh dari pinjaman itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia lalui dengan kesulitan yang semakin terpuruk. Kondisi ekonominya tetap tak menentu, sehingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Maka saudagar yang ia pinjami uang mendatangi rumahnya dan mengatakan, "Tempo hutang Anda sudah tiba." Dengan suara parau dia menjawab, "Demi Allah, saya masih belum berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar hutangku, tapi sungguh saya terus berusaha melunasi." Mendengar jawabannya yang tak sesuai dengan harapan, maka si saudagar merasa geram. Ia pun mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Dia menjawab, "Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa, Tuan." Karena yakin ini adalah kesalahan si bangkrut, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berikanlah saya waktu. Sehari ini saja, saya hendak pulang ke rumah untuk menjumpai keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekaligus berpamitan kepada mereka, lalu saya akan langsung kembali untuk menjalani hukuman penjara." Mendengar permintaannya, sang hakim tampak meragukannya, lalu bertanya, "Bagaimana mungkin? Apa jaminannya kau akan kembali besok?" Lelaki itu tunduk terdiam, tapi seolah-olah ia mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah jaminanku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku, jika besok saya tidak kembali, maka saya bukanlah termasuk umat Rasulullah
Sang hakim tersentak diam, namun ia sadar bahwa betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin berbohong. Hakim berpikir sejenak, lalu memilih untuk percaya demi Rasulullah. Hukuman pun ditunda sampai keesokan barinya. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan detail kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Istrinya bertanya, "Kok sekarang engkau bisa bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah sebagai jaminanku." Begitu jawabnya. Air mata kesedihan menetes dari kedua mata istrinya, seraya berkata pada suaminya, "Jika Rasulullah yang menjadi jaminan hutang, maka mari kita perbanyak sholawat." Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah dengan ketulusan dan rasa cinta yang mendalam, hingga mereka terlelap lalu tertidur. Dikisahkan bahwa di dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah. Beliau memanggil nama si bangkrut seraya bersabda, "Hai Fulan, jika telah terbit fajar, pergilah ke tempat alim Fulan. Sampaikanlah salamku kepadanya, dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika si alim itu tidak percaya, maka sampaikan dua bukti ini. Pertama, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat untukku 1000 kali, dan di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dia baca. Sampaikan juga bahwa ia telah menyempurnakan sholawatnya." Sontak si miskin terperanjat dan terbangun dari tidurnya, dan waktu terus bergulir hingga subuh. Tanpa ragu sedikit pun, setelah subuh ia pergi menuju rumah si alim dan berjumpa dengannya. Tanpa bertele-tele, si bangkrut menyampaikan hal mimpinya. "Wahai Tuan, Rasulullah telah menitipkan salam kepada Tuan dan meminta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku." Si alim bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu?" Kata baginda Nabi, "Di malam pertama, engkau telah bersalawat sebanyak 1000 kali, dan di malam kedua, Anda tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan sholawat yang telah Anda baca." Rasulullah mengatakan bahwa hitungan sholawat Anda telah sempurna, dan sholawat Anda telah diterima olehnya. Mendengar itu, si alim itu langsung menangis terharu, karena mendapatkan berita gembira, yakni sholawatnya diterima Rasulullah. Maka si alim tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Akhirnya si bangkrut itu langsung bergegas pamit dengan membawa uang itu, lalu pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di pengadilan, si hakim bangkit dari kursinya, menyambut si bangkrut seakan sudah rindu. Dengan senyum lebar, sang hakim memanggilnya seraya berkata, "Kemarilah, berkat kamu, aku mimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah telah berpesan bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutangmu." Baru saja hakim selesai bicara, tiba-tiba pintu ruang pengadilan ada yang mengetuk. Setelah dibuka, ternyata saudagar penagih hutang. Dia langsung memeluk si bangkrut dan menciumnya sembari berkata, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata padaku
jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat, Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar, hadiah untuk Anda, dan hutangmu ku anggap lunas. Rupanya sholawat yang dibaca dengan ketulusan yang penuh dan pengharapan yang kuatlah yang menjadi penyebab terselesaikannya 4 masalah secara beruntun. Yang pertama, si bangkrut bisa melunasi hutang-hutangnya. Kedua, si alim mendapat kabar gembira atas amalan sholawatnya, dan ia rela menukarnya dengan 500 dinar. Ketiga, sang hakim bermimpi berjumpa Rasulullah, dan ia rela menukarnya dengan 500 dinar. Keempat, si saudagar kaya bermimpi berjumpa Rasulullah, dan ia rela menukarnya dengan 500 dinar. Mari kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi dengan penuh rasa cinta yang tulus. Semoga yang membaca kisah di atas bisa bertambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad, semakin bertambah amalan solawatnya, dan semakin bertambah jenis amalan sunnahnya sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Demikianlah amalan yang dapat diamalkan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini memberi manfaat yang baik dan penuh barakah untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan share video ini kepada saudara-saudara kita, dengan harapan semoga hutang-hutang mereka segera dilunaskan Allah. Amin.